tahu karir kamu ke depannya apa sih. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai kesulitan belajar kamu. Sekarang kan udah luring nih, kata kamu kemarin udah luring. Seminggu berapa kali masuknya, Bu? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Durasinya dari jam berapa sampai jam berapa kalau sehari? Masuk dari jam setengah 8, pulang jam 11. Pulang jam 11. Nah, satu hari ada berapa pelajaran? 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran itu durasinya berapa jam? Setiap mata pelajaran durasinya cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Nah, dengan durasi waktu yang sebentar nih, nggak seperti sekolah yang biasanya sebelum pandemi, ada nggak sih kesulitan belajar yang kamu hadapi? Mungkin kurang memahami materi yang dikasih contoh sama gurunya. Terus ada lagi nggak? Terus gurunya suka telat masuk. Kadang telat masuk. Jadi ada 2 ya permasalahannya. Yang pertama, karena memang durasi waktunya yang kurang, sama gurunya malah telat masuk. Udah tahu durasi waktunya lebih sedikit dan gurunya juga malah masuknya telat gitu ya. Nah, di luar jam sekolah nih, ada nggak sih inisiatif kamu sendiri untuk belajar kelompok gitu? Ada. Iya, terus? Tapi sama gurunya nggak boleh karena masih masa pandemi. Oh, jadi karena nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya, menurut gurunya. Kemudian setelah jam sekolah selesai nih, berapa lama durasi waktu belajar di rumah? 30 menit. 30 menit ini setiap pelajaran atau hanya ada PR aja? Hanya ada PR aja sih. Tapi kalau misalnya lagi pingin, jadi mood-moodan ya. Jadi tergantung mood belajarnya. Nah, solusi dari permasalahan kamu tadi kan ada 2 nih permasalahannya. Yang pertama karena durasi jamnya yang lebih sedikit dibanding sebelum pandemi. Terus yang kedua karena gurunya masuknya lebih terlambat gitu. Solusi yang kamu lakukan apa sih untuk mengatasi kesulitan belajar ini? mungkin lebih sering sharing ke teman lewat WhatsApp kali ya. Itu dijadikan solusi ya. Ya. Kalau misalkan yang lain ada nggak? Kan kalau tadi nggak boleh nih sama gurunya untuk belajar kelompok, tapi kan belajar kelompok itu bisa 2 orang aja. Kamu udah coba itu belum sih? Belum, tapi kalau kecil. Berarti belajarnya emang lewat tetap virtual ya. Terus mungkin permasalahan tadi kalau aku simpulin ada 2 ya. Tadi kayak kita bahas tadi itu, yang pertama emang karena jam pelajarannya emang karena masih pandemi. Terus karena gurunya, nah kalau gurunya ini menurut aku kamu bisa memberi saran gitu. Kamu tanya, kamu beri saran ke guru BK. Jadi guru BK atau kamu beri saran ke guru kelas atau wali kelas kamu. Jadi wali kelas kamu itu bisa menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Terus aku cuma mau kasih tahu nih. Tadi kan katanya belajar kalau mood-moodan aja nih. Kalau ada PR baru belajar, kalau nggak ada PR kadang belajar, kadang enggak gitu kan. Aku cuma mau ngasih tahu nih, pendidikan itu kan bagikan akar gitu. Sebuah pohon itu pasti harus ada akar kan, akarnya harus kuat. Kalau misalkan akar yang nggak kuat, pasti pohon itu akan tumbang. Jadi belajar itu ya belajar sama dengan pendidikan. Orang yang niat belajar seberapapun atau dimanapun pasti dia tetap akan belajar. Mau dia di sekolah, mau dia di rumah, pasti akan belajar. Nah, pendidikan ini nih paspor lah, intinya paspor untuk masa depan kamu. Kalau kamu nggak punya paspor, bagaimana kamu, misalkan kamu mau terbang nih, kamu mau ke Malaysia, kamu nggak punya paspor, pasti kamu nggak bisa terbang kan ke Malaysia. Sama dengan pendidikan, kamu misalkan mau jadi guru, tapi kamu nggak mau melewati pendidikan, nggak mau melewati lelahnya belajar, ya kamu nggak bakal dapat paspor itu. Kamu tetap pemilik masa lalu. Yang punya paspor itu ya orang yang memiliki masa depan. Kayak Imam Syafi'i mengatakan barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, pasti dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ya dirubah sifat mood-moodannya. Kalau belajar pertama dipaksa, kedua pasti terbiasa. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ya selebihnya nanti kita obrolin lagi. Kalau misalkan ada kesulitan belajar juga bisa ngomong aja gitu ya. Ya mungkin itu. Terima kasih loh. Terima kasih kembali.